Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Velia Putri Indayani, Yusuf Ali Handoko, Arin Lulu'ul Maknuni, akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan judul Etika Bisnis dalam Ekonomi Kapitalisme. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama yaitu etika bisnis dalam kapitalisme. Konsep etika bisnis dalam ekonomi Islam pada hakikatnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbisnis, tentunya tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Konsep etika bisnis dalam ekonomi kapitalis bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada pasar serta memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya ekonomi. Jadi, persamaan konsep ini adalah bahwasanya baik dalam ekonomi Islam maupun ekonomi kapitalis memberikan kebebasan bagi pelaku bisnis serta memiliki tujuan yang sama, yakni meraih keuntungan. Akan tetapi, dalam ekonomi Islam tentunya kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa adanya batasan, melainkan kebebasan yang sesuai dengan syariat Islam, karena dalam ekonomi Islam yang diutamakan adalah kepentingan umum dengan tidak mengabaikan kepentingan pribadi atau individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan tanpa adanya batasan yang tidak terikat dengan norma atau aturan, serta keuntungan yang ingin dicapai adalah keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan halal dan haramnya proses yang dilalui. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Etika bisnis dalam Katolik. Etika bisnis Kristen merupakan usaha untuk menjelaskan dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang terkait dengan ekonomi dan bisnis serta perilaku di dalamnya. Kepantasan dan ketidakpantasan dalam berbisnis serta perilaku pelaku bisnis merupakan hal yang harus ditemukan dalam etika bisnis Kristen. Sebagaimana etika Kristen sendiri berkaitan dengan apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan manusia yang diciptakan segambar dengannya. Tony Evans, seorang pendeta dan teolog, menuliskan, Allah memberdayakan orang-orangnya untuk penggunaan yang benar dari sumber-sumber daya di bumi untuk secara menguntungkan dan secara moral melakukan bisnis sebagai para pengelolanya. Setiap pelaku bisnis seharusnya memahami asas atau nilai-nilai Kristen yang harus dikembangkan di dalam setiap aspek bisnis atau usaha. Bisnis atau usaha harus dikelola secara profesional dengan dijiwai nilai-nilai dan semangat iman Kristen. Nilai-nilai iman Kristen di dalam berbisnis tidak bertentangan dengan prinsip profesionalisme, bahkan dalam dikatakan bahwa praktek bisnis yang profesional sebenarnya dikembangkan dari nilai-nilai Kristen. 5 tujuan atau fungsi bisnis Kristen. Yang pertama yaitu penginjilan, yaitu bahwa bisnis yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah alat yang efektif bagi penginjilan. Kedua, pemuritan, yaitu melatih orang-orang Kristen untuk tumbuh semakin kuat dalam iman mereka melalui kegiatan bisnis. Yang ketiga, memberi dana bagi pekerja Tuhan melalui bisnis dijalankan dengan semestinya. Yang keempat, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemilik, karyawan, pelanggan, dan lainnya sebagainya. Yang kelima, mendapatkan keuntungan melalui perencanaan dan manajemen yang baik dengan melibatkan Tuhan. Perilaku etis dalam bisnis. Dalam operasional bisnis, perilaku etis adalah adopsi moral dan etika untuk menjalankan bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perilaku serta standar untuk menilai hasil, serta fokus pada kesejahteraan publik yang mendasari keputusan bisnis. Contoh perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi materi seperti merekrut dan memecat, menentukan kondisi upah dan kerja, serta memberikan privasi dan respek. Pedoman etis dan hukum mengemukakan bahwa keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan karyawan melakukan pekerjaan. Praktek-praktek perusahaan dan etika bisnis.
organisasi berusaha mendorong perilaku etis dan melarang perilaku tidak etis dengan berbagai cara, karena manajer dan karyawannya semakin sering melakukan aktivitas yang tidak etis dan bahkan ilegal di berbagai perusahaan. Maka banyak perusahaan yang mengambil langkah tambah untuk mendorong perilaku etis di lingkungan kerja. Banyak di antaranya misalkan penerapan aturan main dalam menjalankan dan mengembangkan posisi etis yang jelas mengenai cara perusahaannya dan karyawan dalam menjalankan bisnisnya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.